Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik. Nah, bifadlillah wa ni'amihi nastati an nuwasil darsana fi madati al-aqidah, nah, fi hadzal yaum mahma ta'akhartu qalilan, nah, ma'dziratan li ta'akhuri fi nashri hadza في نشر هذه المادة أو الفيديو. نعم، لأسباب. طيب ya, alhamdulillah kita lanjutkan materi kita pada pelajaran al-aqidah atau at-tauhid ya. Jadi mu'alim sementara mu'alim lanjutkan dulu materi ya. Kita lanjutkan dulu judul kita ya, kita baca minimal satu hadis dulu ya. Sebelum nanti mu'alim umumkan tentang remedi ya, tentang hasil UTS, kemudian tugas remedi ya. Tapi sebelumnya ya mu'alim harap antuna semuanya bisa mendengarkan ya untuk materi hari ini terlebih dahulu ya, sebelum nanti mengerjakan tugas remedi bagi yang remedi ya. Halaman 108 ya. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramallah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Ya. Untuk pelajaran ya, pengalaman untuk ujian kemarin ya, untuk UTS kemarin, pengalaman ternyata banyak dari antuna yang tidak bisa menerjemahkan ya. Ternyata banyak dari antuna yang tidak bisa menerjemahkan kata per kata ya. Ya, jadi untuk pengalaman dan pelajaran ke depan untuk UAS ya, tolong setiap mu'alim berbicara ya, mungkin tidak semua ya, tapi paling tidak ya pahami kata per kata terlebih dahulu ya. Pahami judulnya, minimal judulnya itu tahu apa ya. Artinya semuanya itu paham. Ya, dicatat ya. Ya, apalagi kalau bentuk video seperti ini kan bisa berulang-ulang antuna dengarkan di rumah ya. Jadi kalau bentuk rekaman seperti ini kan bisa antun anti ulang sendiri di rumah masing-masing ya. Jadi kalau terlewat bisa nanti diulang seperti itu. Nggak paham sekali diulang lagi videonya seperti itu. Berbeda dengan di kelas. Kalau di kelas karena nggak direkam, kadang ketika kita terlewat kita sudah bingung tadi apa ya, lupa ya, apa yang disampaikan mu'alim ya. Tapi kalau di rekaman seperti ini kan keuntungannya ya, anti bisa mengulang pelajaran. Anti kalau tidak paham sekali bisa diulang 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ya, apalagi videonya ini tidak lama. Apalagi video ini ya sekitar 20 menit lah. Ya. Ya, sedangkan waktu anti di rumah itu banyak ya, dari siang sampai malam kan insya Allah banyak waktu ya. Ya, durasi videonya itu kan lumayan pendek ya ini. Jadi dimohon ya, kalau ya jangan malas untuk mengulang penjelasan dari video atau materi ya. Type ya. Ya, jadi mu'alim terjemahkan terlebih dahulu ya, bab ya. Barang siapa yang mentaati ulama dan umara ya dalam hal-hal yang diharamkan, dalam fi tahrimi ma ahallallah, ketika dia mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan ya arbaban, menjadikan itu sebagai rob-rob ya. Artinya sekutu ya, selain Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi maksudnya barang siapa yang mentaati ulama atau umara ya, penguasa, umara itu penguasa, ulama ya orang-orang alim ya.
pemuka agama dan penguasa. Barang siapa yang mentaati penguasa dan ulama dalam hal-hal ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi ketika ulama dan umara ini mengharamkan sesuatu, padahal Allah halalkan, atau mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, yang sebenarnya itu haram, tapi mereka halalkan, maka bagi orang yang seperti ini ya meyakini ya ulama dan umara di atas perintah Allah ya taat kepada ulama dan umara dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah ya, atau Allah halalkan tapi dia haramkan, maka dia telah menjadikan ulama dan umara itu sekutu selain Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini termasuk dalam kesyirikan ya. Jadi apa? Ya, hubungan antara judul ini dengan kitab tauhid adalah kita menjadikan ketaatan ya. Kita menjadikan ketaatan kepada para ulama dan umara melebihi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wujubi ikhtisasil khaliq tabaraka wa ta'ala biha. Maksudnya ketaatan. Wajibnya mengkhususkan ya. Wajibnya mengkhususkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yuta'u ahadun minal khalqi illa idza kanat ta'atuhu fi ghairi maksiatillah. Tidak boleh seseorang ditaati ya melebihi taatnya kepada khalik ya. Tidak boleh seseorang mentaati ya, tidak boleh seseorang ditaati melebihi taat kepada khalik ya. Boleh taat kepada makhluk apabila bukan dalam hal yang bermaksiat kepada Allah, bukan dalam maksiatnya. Ya, contohnya kita boleh taat kepada orang tua ya, boleh taat kepada ya paman, kepada guru ya, selama ketaatan tersebut sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu ya. Ya, taat kepada makhluk ya dalam bermaksiat kepada Allah ya, artinya Allah haramkan, tapi ketika makhluk itu memerintahkan yang Allah haramkan, kita patuh, kita taat untuk sesuatu yang bermaksiat, maka ini termasuk menjadikan mereka sebagai sekutu ya. Dan termasuk kesyirikannya. Nah. Baik, berkata Ibnu Abbas, yushiku an yunzila alaikum hijaratum minas sama ya. Yushiku an yunzila alaikum hijaratum minas sama ya. Saya takut akan diturunkan atas kalian ya, sampai-sampai saya takut diturunkan kepada kalian ya batu-batu dari langit. Artinya dihujani batu dari langit ya, diazab. Ketika aku berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika aku berkata sabda Rasulullah, berkata Rasulullah, sedangkan kalian berkata qala Abu Bakar dan Umar ya. Qala Abu Bakar dan Umar. Ya, maksudnya di sini adalah ya Ibnu Abbas ini heran ya. Saking dia marahnya, dia berkata sampai ya, saya takut kalian ditimpa azab ya, batu dari langit ketika aku mengatakan Rasulullah bersabda, tapi kalian malah mengatakan tapi Abu Bakar dan Umar berkata seperti ini. Jadi orang ini ya, mereka ya orang-orang ya yang berkata kepada Ibnu Abbas ini, mereka mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar dari perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini membuat Ibnu Abbas ya marah ya. Ketika mereka mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar di atas perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal ya, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu. Saya heran ya kepada suatu kaum yang mereka paham sanad dan sahnya sanad ya. Maksudnya paham sanad ya, rantai periwayat hadis ya, dan bagaimana sanad itu bisa diterima, bisa sehat, itu mereka paham. Wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, tapi mereka tetap ya kembali ke pendapatnya Sufyan ya. Wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim.
maka berhati-hatilah kepada orang-orang yang menyelisihi perintah ya an amri, menyelisihi perkara agama ya, antusi bahum fitnah ya. Bisa jadi mereka akan ditimpa fitnah au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih ya gara-gara menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi Ahmad bin Hambal ini, Imam Ahmad ini heran ya. Orang-orang yang dia temui itu paham sanad, paham jalur periwayatan hadis, hadis yang dhaif paham, hadis yang sahih itu paham, tapi tetap dalam pendapat mereka kadang-kadang merujuk kepada satu orang ya. Kadang dalam berpendapat ya, orang-orang yang paham hadis ini kadang pendapatnya mengikuti pendapat fulan ya, satu orang. Contohnya di sini Sufyan ya. Ya, padahal ya Rasulullah SAW kadang ya tidak berpegang pada satu pendapat saja. Atau dari manil fitnah ya, tahukah kamu apa itu fitnah? Fitnah itu adalah syirik ya. Yang dimaksud fitnah di sini adalah fitnah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'du qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zayyi fayahlak. Ya, bisa jadi ketika dia menolak perkataan Rasulullah, ya, bisa jadi ketika dia menolak perkataan Rasulullah gara-gara pendapatnya fulan ya, maka dia bisa terjatuh dalam hatinya pada kezaliman bisa jadi dia terjatuh dalam ya keraguan-raguan, kesesatan sehingga dia celaka, sehingga dia hancur ya, binasa ya. Gara-gara di dalam hatinya masih ada benih-benih kesyirikan menolak sabda Rasulullah karena bertentangan dengan pendapatnya gurunya misalkan atau fulan. Ya, jadi hikmahnya yang pertama adalah wajibnya mendahulukan perkataan Rasulullah di atas perkataan makhluknya. Di atas perkataan makhluk yang lainnya. Ya, kemudian bahwasanya menyelisihi petunjuk Nabi itu ya menjadikan seorang mendapatkan hukuman ya, mewajibkan ya, melazimkan seorang mendapatkan hukuman ketika dia menyelisihi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, dan termasuk dalam di antara bentuk kesalahan yaitu kita berhujjah ya, kita menguatkan pendapat kita dengan pendapatnya orang lain ya. Ya, termasuk di antara sebab yang menjadikan seorang ini menolak perintah Rasulullah adalah karena dia merasa gengsi, mengakui kesalahan itu ya. Jadi di antara bentuk kesombongan ya, di antara bentuk kesombongan adalah dia benci mengakui kekalahan, dia benci mengakui kesalahan pendapatnya, sehingga dia berdalil dengan pendapat orang lain. Sehingga dia berdalil dengan pendapat orang lain. Ya, sebenarnya dia paham orang itu sebenarnya pendapatnya ya tidak kuat, tapi ya karena kita sudah terlanjur gengsi ya, sudah terlanjur malu untuk mengakui kesalahan, kadang-kadang seorang ini menjadikan orang lain, pendapat orang lain sebagai pembelaan, sebagai tameng bagi agar pendapatnya diterima ya. Padahal dia sudah jelas-jelas tahu pendapatnya menyelisihi Al-Quran atau hadis ya. Itu diantara bentuk sebab mengapa ya orang ya suka dengan pendapat orang lain ya. Nah, ya mungkin itu saja yang bisa Mu'alim sampaikan ya. Nah, untuk
Untuk yang remedi, sebentar. Ya, untuk yang remedi, ya silahkan ditulis ulang jawaban yang ba dan jim, yang bagian C, B dan C ya. Ya, jadi untuk yang alif tidak usah dijawab. Ya, untuk yang bagian ba dan jim ini, ya tolong jawabannya ditulis ulang yang lengkap ya, yang benar dan lengkap, yang rapi ditulis di buku tulis ya. Bagi yang remedi saja ya, bagi yang merasa remedi ya silahkan ya jawaban yang B dan C ditulis ulang di buku tulis masing-masing ya. Nah, ya. Tapi mu'alim artikan terlebih dahulu ya, biar nanti tidak salah memahami lagi ya. Perhatikan akan mu'alim jelaskan maksud dari soalnya ya. Perhatikan ya. Jadi yang Mbak ini menjawab pertanyaan ya. Boleh dijawab dengan bahasa Indonesia ya. Apabila kamu ditimpa suatu musibah ya, nomor satu ya, apabila kamu ditimpa suatu musibah, apa yang kamu lakukan dan pikirkan ya. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu dan apa yang kamu lakukan ya ketika kamu ditimpa musibah. Nah, ini ada hubungannya dengan sabar ya, bab al-iman bis sabar ya. Ya, tapi jawabannya jangan sabar ya. Ada jawaban yang lebih lengkap lagi ya. Tolong dicari itu. Kemudian yang nomor dua, ma hiya alamatu iradatillah bi abdihil khair. Apa tanda bahwasannya Allah menginginkan kebaikan pada hambanya ya. Ya, apa tanda bahwasanya Allah itu menginginkan kebaikan kepada hambanya. Kemudian yang nomor tiga, mata yuwafillah al-uqubah bi abdin aroda bihi syarran ya. Kapan Allah akan memenuhi janjinya ya? Kapan Allah akan menepati janji ya menghukum orang-orang yang ya hamba yang Allah kehendaki baginya kejelekan. Kapan Allah akan menghukum hamba yang melakukan keburukan ya? Ya. Ya, jadi kapan Allah akan menghukum hambanya yang Allah kehendaki dia keburukan ya. Kemudian nomor 4, ayu syai'in bima huwa akhwafu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal masih dajjal ya. Apa sesuatu apa yang Rasulullah paling takutkan dari yang lebih Rasulullah takutkan dari dajjal ya. Apa sesuatu apa yang Rasulullah ya paling takut melebihi takutnya Rasulullah terhadap dajjal itu apa ya? Kemudian nomor 5, madza bagi an yaf'alal abdu liman kana yarju liqa'a rabbih. Apa yang seorang hamba harus lakukan ya? Ya bagi itu artinya harusnya. Apa yang seharusnya seorang hamba lakukan ketika dia ingin berjumpa dengan Tuhannya? Ketika dia mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya ya. Maksudnya masuk surga ya. Maksudnya berjumpa Allah di surga. Apa yang harusnya seorang hamba lakukan? Dan kemudian ini ya, ini diartikan al-khosirun, kemudian syaqqal juyub, faman radiya falahu ridho, itu apa maksudnya ya? Kemudian ana aghna syuraka, ya, kemudian fayuzayyinu salatahu. Ya. Ini hubungannya dengan riya, kemudian ini dengan apa? Ana aghna syuraka ya, takut terhadap syirik ya. Kemudian faman radiya falahu ridho. Syakul juyub. Ini diantara tanda-tanda ya. Syakul juyub ya. Ini beriman dengan qadar ya. Nah. Kemudian al-khosirun ya. Itu ditulis ya artinya ya. Jadi apa? Mu'alim merasa ini pertanyaan ini semuanya sudah mewakili semua yang telah ya poin-poin yang telah mu'alim ajarkan. Jadi mu'alim tidak akan memberikan soal yang baru karena ya
materi kita tidak terlalu banyak dan soal-soal ini insya Allah sudah mewakili seluruh materi dari awal semester ya. Nah, jadi mungkin ya cukup itu yang Antuna kerjakan ya, yang remedi. Jadi ya tidak ada soal yang baru, soalnya masih tetap menggunakan soal UTS ya. Cuman dengan penyempurnaan ya, dengan penyempurnaan karena Mu'alim melihat ya masih banyak yang ya lemah dalam memahami dan menjawab soal ya. Nah, ya jadi seperti itu ya. Silahkan Mu'alim tunggu ya jawabannya ya, kemudian ya ya kita akhiri pertemuan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.